few moments. Oh iya Renata, Bunda pengen nanya sama kamu. Kamu itu pengen anaknya perempuan atau laki-laki ya? Bunda masih cuma penasaran aja, karena Bunda pengennya itu cucunya perempuan. Ya mungkin Renata tahu kan apa yang maksud Bunda. Katanya kalau Kenzo itu maunya itu anak perempuan. Kata Kenzo ya. Oh, itu mah aku pengennya anak perempuan sama. Kalau anak perempuan lebih lucu, karena kalau anak laki-laki gimana ya? Punya sih Bunda, aku pengennya sih anak perempuan. Tapi kata mama harusnya anak laki-laki, karena anak laki-laki itu bisa menurunkan hak warisan keluarga. Ya itu kata mama sih. Aku juga nggak tahu sih Bunda kenapa mama minta anaknya laki-laki. Oh, kirain kamu mau anak laki-laki, ternyata kamu anaknya perempuan. Ya, mungkin ada sebabnya kali mama kamu mintanya anak laki-laki. Bunda mah nggak peduli mau anak perempuan maupun anak laki-laki. Aku tahu kok sebab mama minta anak laki-laki karena disuruh sama kakek. Kakek itu orangnya lemah tegas, jadinya kalau nggak diturutin, ya gitulah. Jadinya harus dibaik-baikin aja kakek mah. Ya, gitulah Bunda. Ya sebenarnya sih Bunda aku pengen anak perempuan. Anak perempuan kan lucu. Tapi ya aku mau gimana pun mungkin semoga aja yang lahirnya anak perempuan gak laki-laki. Kalau laki-laki nanti diambil sama kakek katanya. Ya aku gak mau lah. Aku yang ngelahirin masa kakek yang ambil. Ya aku juga bingung. Jadinya aku bilang aja sama mama, aku pengennya anak perempuan bukan laki-laki. Semoga aja sih ya Bunda anaknya tuh perempuan bukan laki-laki. Kagak nyangka sih kalau Ayu mau pulang ke Indo. Gua kirain bohong, ternyata emang bener. Pasti ada urusan nih di Indonesia. Kayaknya sih urusan kantor ya kan? Ya. Iya iyalah kantor, emang urusan apa lagi? Emang kamu kerja di kantor gak becus? Ayah gak nyangka sih sama kamu. Kamu tuh gak becus dari berjalan kantor. Malah mau bilang, alah aku bisa kok ya. Tai empret, punya anak cowok satu-satunya gak bisa di kantor, mau diandelin. Iya iyalah aku nggak becus kantor. Dari kecil juga aku sukanya balapan bukan ngerjain tugas kantoran. Iya itu yang suka ngerjain kantoran tuh kan siapa lagi kalau bukan kakak. Gua kan nggak suka kayak gitu. Emang gua tuh babu bukanlah. Kata mama kalau Bunda itu punya toko kosmetik ya. Kosmetiknya itu ada luar negeri bukan di Indo. Kukirain bercanda, ternyata emang benar. Aku lihat toko owner kosmetik itu emang Bunda. Ternyata Bunda cewek sukses ya. Oh iya Bunda, aku boleh cobain nggak? Aduh, perutku sakit banget. Bunda, perutku kenapa sakit? Kak Kenzo, perutku sakit. Kayak perih banget, Kak. Renata, kamu kenapa sayang? Kok kamu gak kesakitan gitu? Emang kamu tadi habis makan apa? Renata jawab. Bunda nanya sama kamu habis makan apa emang tadi? Gak kesakitan banget. Kalau emang masih sakit, kita ke dokter aja ya. Kamu kesakitan banget itu udah. Gimana ini? Aduh, Bunda nanya sama kamu tadi, kamu emang habis makan apa? Kok bisa kesakitan kayak gini lagi? Kenzo, Bunda pengen nanya. Aku cuma makan ramen doang kok Bunda. Pasti ramennya pedas ya kamu mah. Gak boleh makan yang pedas-pedas. Kamu tuh lagi hamil Renata. Kenzo, kenapa sih kamu ngelarang Renata untuk makan yang pedas-pedas? Jadi suami yang peka dikit apa gimana sih? Tegas dikit gimana? Kan aku udah bilang berapa kali jangan makan ramen. Nah sakit kan perut kamu. Dibilangin ngeyel lagi tadi. Udah tahu lagi hamil malah makan yang pedas-pedas. Kamu juga punya penyakit asam lambung tahu. Gak kayak mau dengerin gimana sih? Tuh kan sakit perut kamu kan? Itu nggak pedes tahu ramennya Kak. Aku juga nggak tahu. Iya aku minta maaf tadi kalau aku makan yang pedas. Kak Kenzo, perutku lebih sakit. Tolong aku Kak. Please, perutku sakit banget Kak. Kenzo, mending bawa aja Renata ke kamar. Kayaknya dia kesakitan
banget ya. Atau enggak mungkin bawa ke rumah sakit lah gimana kek. Atau enggak sepupu kamu aja suruh kesini. Ini bawa aja kamar cepetan. Ih, Renata kesakitan banget nih. Kamu gak apa-apa kan sayang? Bilang gak pengen sakit lagi. Nanti bunda kasih kompres loh. Jangan kayak gitu loh. Cepetan dong. Renata, kamu jangan diam aja. Bunda, perutku lebih sakit. Bunda, aku sakit banget. Kok bisa ya? Sakit banget perut aku, Bunda. Bunda, aku nggak kuat. Sumpah sakitnya nggak kuat. Sakit banget. Biasanya aku nggak kayak gini, Bunda, kalau lagi sakit perut. Tapi ini sakitnya malah abang itu sakit banget. Bunda, aku nggak kuat. Oh iya Bunda, tapi baikku akan kenapa-napa kan kalau sakit kayak gini. Aku takut aku kenapa-napa. Oh iya Griselin, kalau kamu lagi ada di sini, kamu bisa nggak datang ke tempat Om yang kasih itu? Karena ini menantu Om lagi kesakitan, nggak tahu kenapa, karena dia lagi makannya sembarangan. Please Griselin, kalau bisa main cepet-cepet kesininya, karena ini penting banget. Om udah telepon saudara kamu yang satu lagi, kata dia lagi sibuk keluar kota, jadinya teman kamu aja kesini. Bisa nggak cepet dong? Kalau nggak bisa tinggal jawab kek. Sayang, gimana keadaan Renata? Atau dia masih lagi kesakitan apa gimana? Lah si Fana ternyata. Woi, lo lagi dimana sih? Gue tanya, lo sama isi lagi dimana? Gue tanya sekarang. Kalau misalnya lagi deket di rumah lo mau cepet balik dia. Anak lo kerja sakit banget di perutnya, gue juga gak tahu. Gara-gara makan ramen kalau nggak salah. Van, cepet pulangnya woi. Oh iya Kenzo, kenapa kamu diem mulu di belakang? Nggak kayak patung gimana sih? Itu istri kamu kesakitan loh. Emang kamu gak khawatir sama istri kamu loh? Sama Renata, tahan sebentar ya. Nanti dokternya datang sini kok. Kamu jangan kayak gitu dong. Jadi bikin Bunda panik aja kamu sayang. Please, jangan kayak gitu. Bunda panik tahu. Kamu jangan kayak seperti itu. Bunda sakit banget sumpah, aku nggak kuat banget sumpah. Bunda sakit, aku nggak kuat. Kak Kenjo, perutku sakit, aku nggak kuat. Bunda, aku nggak kuat. Sayang Renata, kamu jangan bikin mama panik. Mama panik banget sumpah tadi di mobil. Takut kamu kenapa sayang. Tahan sebentar sayang. Kamu udah telepon dokter kok. Kamu tahan sebentar ya. Takut kenapa-napa sama kamu. Mama sama papa juga panik di mobil sayang. Ngeliat kamu kayak gitu. Sumpah sayang, jangan kayak gitu. Jangan bikin mama cemas. Sumpah kalau abang kamu lihat pasti abang kamu marah-marah sama kamu. Udah sayang, tahan sebentar ya. Atau kita ke dokter aja yuk, ke dokter luar negeri. Sumpah sayang, kayak gitu. Mama bikin panik banget sumpah. Renata, emang kamu harus makan apa tadi sampai kesakitan kayak gini sayang? Mama gak kuat liatnya kamu kayak gini sayang. Please jangan kayak gini. Ya Allah, kenapa sih kehidupan putriku gak pernah berubah? Emang kamu makan ramen yang mana sayang? Kok bisa kamu sakit kayak gini sih? Ya Allah. udah sayang, jangan nangis terus. Nanti Renata yang mikirin kamu, malah kamu yang ngedep. Coba aku buka baju kamu sebentar ya Renata, jangan malu ya. Kakak cuma pengen ngecek perut kamu. Emang kamu kenapa sebenarnya? Ntar.
Om Tan, sebenarnya sih aku juga nggak tahu ini bayinya Renata masih ada, nggak tahu udah nggak ada, karena ya aku nggak bawa alat banyak kesininya, jadinya ya bingung harus jelasin gimana. Emang perasaan aku bayi Renata tuh masih ada, tapi kayak gini masalahnya, Renatanya yang lama harus dibawa ke rumah sakit yang besar, kayak mungkin ke Amerika atau kemana, karena ini harus perawatan intensif banget sumpatan. Kayak gimana, Renata ini kayak udah kena racun apa gitu loh, racunnya lumayan kuat. Renata harus cepat bawa ke rumah sakit besar sih, karena kalau enggak dilangsung cepatin mungkin Renata bisa meninggal sama bayinya. Ya aku cuma rekomen aja sih Tan. Oh iya Om, juga kalau Renata sampai dia enggak dikasih penanganan yang bagus, mungkin ya antara bayinya atau ibunya selamatin oleh dokternya, karena ini lumayan kuat banget racunnya. Aku juga nggak tahu. Emang Renata tadi kan makan ramennya itu bisa tuh ramen ada racunan kayak gimana lah, sedangkan ibu hamil yang baru netas kayak gini susah kalau udah karena kayak gitu, jadi kelamaan susah banget. Walaupun yang udah di dokter bertahun-tahun, tapi aku nggak bisa kalau kayak gini karena lumayan susah banget sumpah Om Tan kayak gini mah. Maksud kakak apa tadi bilang kayak gitu? Aku bisa kelihatan baik gara-gara aku makan ramen yang ada racunnya. Aku juga nggak tahu kalau makan ramen itu ada racunnya. Aku juga nggak tahu. Renata yang sabar dulu sebentar ya sayang. Mungkin ini kan bilang tadi kan kakak dokternya nggak bisa tahu karena ini nggak ada peralatannya sayang. Pika, baikku nggak akan kenapa kan? Aku takut baikku kenapa-napa. Aku jadi seorang ibu gagal kan. Kakak pasti janji kan kalau baikku nggak kenapa-napa. Kak Kenzo, aku minta maaf. Baik kakak, aku nggak bisa bertahanin gara-gara aku tahu ceroboh. Aku minta maaf. Ini semua gara-gara aku. Kak Kenzo emang udah ngelarang jangan makan ramen tadi. Aku kedengeran sih. Oh iya Om, Tante, semuanya di sini. Kamu Kenzo. Emang aku juga nggak tahu kalau Renata itu udah lama banget, tapi kata aku masih Om Tan dan juga kamu Kenzo, mending Renata langsung dibawa ke tempat itu rumah sakit, karena kalau sampai di sini aja takut nggak ada penanganan ekstra, karena Renata ini lemah banget sumpah. Kalau sampai nggak tanganin mungkin ya bayinya gak akan selamat sumpah. Aku nggak percaya loh Tan, aku nggak bohong, karena aku udah 2 kali kayak gini Tante Om, karena sampai bayinya nggak selamat sumpah. Sayang, bangun, kamu kenapa kok bisa pingsan sih? Sadar dong. Jangan kayak gini, sumpah sayang. Jadi pengen aku panik aja tahu. Ya Allah, kenapa sih harus kayak gini? Sayang, bangun, jangan kayak gini. Nanti Renata yang khawatir sama kamu. Bangun dong. Ya Allah, gimana sih ini? Renata, jangan bilang seperti itu. Kakak Jojo gak merasa salah, gak bisa jaga kamu. Kamu jangan mikir kayak gitu. Kamu harus mikirnya gimana kamu bisa sembuh. Udah, jangan bikin yang aneh-aneh. Kakak Jojo sayang sama kamu, jangan kayak gitu dong. Nah, habis ini ke rumah sakit ya. Kamu jangan nolak. Kakaknya takut kamu kenapa-napa. Kalau anak mah kita bisa bikin lagi. Kalau kamu kan susah. Jangan bikin kami panik semua. Ya sayang. Kak Kenzo, maafin aku ya, aku nggak bisa jaga bayi kita Kak. Aku terlalu ceroboh. Maafin Renata Kak. Iya Kak Kenzo, aku mau ke rumah sakit, tapi Kak Kenzo jangan kerja ya. Aku mau ditinggal sama Kak Kenzo ya Kak. Aku jangan tinggalin aku kalau aku udah di rumah sakit ya Kak Kenzo. Karena aku takut Kak Kenzo kalau Kak Kenzo meninggal. Kak Kenzo gak akan ninggalin kamu kok. Kak Kenzo akan jagain kamu 24 jam. Kak Kenzo janji. Kamu jangan nangis lagi, oke? Kita akan ke rumah sakit sama bunda, sama ayah, sama papa, sama yang lain juga, oke? Kak Kenzo gak akan ninggalin kamu kok. Kamu harus kuat ya kalau kamu di rumah sakit. Bunda juga akan jagain kamu kok sayang di sana. Kamu jangan khawatir kalau Kenzo ninggalin kamu. Nggak akan bisa, karena ada Bunda juga di sana sama kamu. Kamu jangan khawatir ya sayang. Kak Kenzo janji kok. Kak Kenzo gak akan ninggalin kamu.
Kakak Kenjo tuh sayang sama kamu. Kamu tuh isi Kak Kenjo ya kali Kak Kenjo nggak peduli sama kamu. Kak Kenjo gak akan ninggalin kamu kalau di rumah sakit sendirian. Kak Kenjo janji, kamu tuh lagi hamil anak Kak Kenjo. Kamu juga kayak gini gara-gara Kak Kenjo. Karena Kak Kenjo gak larang kamu makan ramen. Kak Kenjo minta maaf ya. Renata, kamu yang sabar ya. Kamu tuh gak akan ditinggalin ke sama Kenzo. Kenzo tuh sayang banget sama kamu. Kalau telepon sama bunda juga dia tuh sayang banget sama kamu. Kita ke rumah sakit sekarang aja ya. Bunda sama yang lain khawatir banget sama kamu. Kita sekarang aja ya ke rumah sakitnya ya sayang. Kenjo janji kok. Papa juga khawatir sama kamu, Renata. Renata, kamu harus cepet sembuh. Kamu lihat aja nih, mama kamu sampai pingsan kayak gini. Sampai sok lihat kamu.